Tersebut terjadilah saling tembak. Insiden saling tembak terjadi antara dua anggota polisi di rumah pejabat Mabes Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Baku tembak yang terjadi pada Jumat 8 Juli ini melibatkan Brigadir J dan Baradae. Akibatnya Brigadir J tewas seusai mengalami luka tembakan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan kronologi kejadian. Peristiwa berawal saat Brigadir J masuk ke rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat petang. Ramadan menjelaskan dari hasil olah TKP, Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae, yakni anggota BRIMOB yang ditugaskan menjadi pengawal Kadif Propam. Baradae lantas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas, pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam insiden itu, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Akibat baku tembak itu, Brigadir J pun tewas. Jenazah Brigadir J kini telah dipulangkan ke keluarganya di Jambi. Adapun Brigadir J sehari-hari mendapatkan tugas sebagai sopir dinas istri Kadif Propam. Saat kejadian, Kadif Propam yakni Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di lokasi karena tengah melakukan tes PCR COVID-19. Ia baru mengetahui kejadian setelah diberitahu sang istri. Hingga saat ini pihak Mabes Polri masih terus mendalami kejadian penembakan itu. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J. Insiden baku tembak antara dua anggota polisi di rumah pejabat Mabes Polri menimbulkan banyak tanda tanya. Menurut informasi, insiden penembakan tersebut terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus tersebut juga turut disorot oleh Indonesia Police Watch atau IPW dan meminta Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta. Dikutip dari tribunnews.com, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae di kediaman Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kini IPW lantas mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta mengusut kasus tewasnya anggota polisi tersebut. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahkan meminta agar Irjen Verdi Sambo yang kediamannya menjadi lokasi kejadian dinonaktifkan sementara dari jabatannya selaku Kadif Propam. Sugeng menilai bahwa Irjen Verdi Sambo adalah saksi kunci dalam insiden penembakan ini. IPW juga meminta kejelasan kepolisian terkait status Brigadir J, apakah sudah jelas merupakan korban atau pihak yang menimbulkan bahaya. Insiden baku tembak ini terjadi di rumah dinas pejabat Mabes Polri yang memang dijaga oleh Baradae.
Saat kejadian, Baradae diketahui melihat Brigadir J masuk ke rumah pejabat Mabes Polri tersebut. Hal ini membuat Baradae menegur Brigadir J, namun diduga Brigadir J kemudian mengacungkan senjata serta melakukan penembakan tersebut. Aksi ini dibalas oleh Baradae hingga Brigadir J dilaporkan tewas dengan 4 luka tembak di tubuhnya. Berdasarkan penjelasan kepolisian, aksi Baradae ini diduga dilakukan untuk membela diri setelah Brigadir J melesatkan tembakan terlebih dahulu. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J. Kasus baku tembak terjadi antara 2 anggota polisi di rumah pejabat Mabes Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Akibat insiden ini, polisi berinisial Brigadir J tewas dengan 4 luka tembak. Sosok oknum polisi yang menembak Brigadir J juga sudah ditangkap dan diketahui identitasnya. Dikutip dari Kompas.com, insiden baku tembak tersebut terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Brigadir J diketahui terlibat pertikaian dengan Baradae. Kepala Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, saat ini Baradae sudah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan. Insiden baku tembak ini terjadi di rumah dinas pejabat Mabes Polri yang memang dijaga oleh Baradae. Saat kejadian, Baradae diketahui melihat Brigadir J masuk ke rumah pejabat Mabes Polri tersebut. Hal ini membuat Baradae menegur Brigadir J. Namun diduga Brigadir J kemudian mengacungkan senjata serta melakukan penembakan. Aksi itu kemudian dibalas oleh Baradae. Brigadir J dilaporkan tewas dengan 4 luka tembak di bagian tubuhnya. Dari penjelasan Brigjen Ahmad Ramadan, aksi Baradae ini diduga dilakukan untuk membela diri setelah Brigadir J melesatkan tembakan terlebih dahulu. Kepolisian menegaskan pihaknya akan mendalami lebih detail mengapa Brigadir J masuk ke rumah pejabat Mabes Polri yang sedang dijaga Baradae. Ia pun akan mendalami motif dan menelusuri insiden penembakan yang dilakukan Baradae. Yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Baradae itu ke Polres Jakarta Selatan. Jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Baradae telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Nanti perkembangan atau
Nama Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terseret kasus tewasnya anggota polisi seusai terlibat baku tembak di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Baradae yang merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo terlibat baku tembak dengan Brigadir J yang merupakan sopir dari istri Kadif Propam tersebut. Sosok Verdi Sambo pun tak asing di dunia kepolisian karena merupakan jenderal bintang 2 termuda saat dilantik sebagai Irjen. Kadif Propam Irjen Verdi Sambo adalah Jenderal Bintang 2 Polri berdarah Toraja. Irjen Verdi Sambo dilantik menjadi Jenderal Bintang 2 saat berusia 48 tahun. Pria kelahiran Baru Sulsel 9 Februari 1973 itu menyelesaikan pendidikan Akpol pada tahun 1994. Karirnya melesat sejak dipromosikan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga. Ia kemudian dimutasi menjadi Kapolres Brebes, sampai akhirnya pada 2016 ia dipercaya sebagai Kasubdit 4 Dittipudum Barreskrim Polri. Karirnya kembali melejit, Verdi selanjutnya didapuk sebagai Dirtipidum Barreskrim Polri pada 8 November 2019. Setahun berselang, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz mempromosikan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Verdi Sambo pun kerap kali menangani kasus besar di Indonesia, di antaranya mengusut bom bunuh diri Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat pada 2016. Ia pun membantu pengungkapan kasus kopi racun sianida pada tahun 2016. Ia juga dipercaya memimpin penyidikan kebakaran Kejaksaan Agung dan menyidik kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra. Kini nama Verdi Sambo terseret seusai 2 anggota polisi terlibat baku tembak di kediamannya dan mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia di lokasi. Berdasarkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, dalam keterangan resminya Senin 11 Juli, insiden bermula kala Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam tersebut. Di sana Brigadir J diduga melecehkan istri Verdi dan menodongkan senjata. Saat pelecehan terjadi, istri Kadif Propam berteriak minta tolong dan didengar oleh Baradae yang sedang berada di lantai atas rumah dinas tersebut. Baradae pun mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat bertanya mengapa istri Kadif Propam itu berteriak. Naas, pertanyaan tersebut justru disambut Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam momen ini, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Saat kejadian, Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di lokasi karena tengah melakukan tes PCR COVID-19. Irjen Verdi baru mengetahui insiden tersebut seusai ditelepon oleh sang istri. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal. Anggota BRIMOB berinisial Brigadir J tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae.
Insiden penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli kemarin. Rupanya sosok Brigadir J sehari-hari ditugaskan sebagai sopir istri Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, baik Brigadir J maupun Baradae sama-sama anggota Brimob. Brigadir J bertugas mengamankan istri Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, yaitu sehari-hari sebagai sopir. Sementara Baradae bertugas sebagai pengawal Kadif Propam sendiri. Ramadan menjelaskan peristiwa berawal saat Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai atas rumah. Baradae kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas, pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Ramadan menyebut Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Akibat baku tembak itu, Brigadir J pun tewas. Jenazah Brigadir J pun kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dikutip dari tribunjambi.com, Brigadir J merupakan lulusan dari Sekolah Polisi Negara atau SPN Jambi tahun 2012. Ia merupakan anggota Brimob yang kini ditugaskan menjadi ajudan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Pihak keluarga menyebut Brigadir J sudah menjalankan tugas itu selama 2 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam Sosok penyebab baku tembak antara Baradae dan Brigadir J disorot. Sosoknya diketahui bernama Putri Verdi Sambo, yang merupakan istri dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagai istri Kadif Propam Polri, Putri memiliki sopir ataupun ajudan. Sopir tersebut diketahui adalah Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya. Aksi itu dilakukan di kediamannya, yakni rumah dinas Duren 3 pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diperoleh, Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, memeriksa beberapa saksi, diantaranya istri Kadif Propam Putri Verdi Sambo dan Baradae pelaku penembakan. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan, Brigadir J disebut sempat hendak melakukan pelecehan. Saat kejadian, istri Kadif Propam sempat berteriak minta tolong yang membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Teriakan tersebut didengar oleh Baradae hingga baku tembak pun tak bisa terhindarkan dan Brigadir J meninggal. Sosok istri dari Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan dalam kasus baku tembak 2 ajudan di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Pasalnya insiden baku tembak antara Baradae dan juga Brigadir J terjadi seusai istri Kadif Propam tersebut mendapatkan tindak pelecehan di dalam kamarnya. Lantas siapa sosok istri Kadif Propam Verdi Sambo tersebut? Istri dari Verdi Sambo diketahui bernama Putri atau yang akrab dikenal sebagai Nyonya Putri Verdi Sambo. Sosok Putri sendiri cukup aktif menjadi anggota Bayangkari yang dikenal peduli dengan pendidikan anak. Ia pernah mengusahakan pembangunan TK saat sedang menemani sang suami bertugas menjadi Kapolres Brebes. Putri pernah mengirimkan surat pada Kepala Dinas Kabupaten Brebes dalam upayanya. Ia pun membangun TK Kemala Bayangkari 28 di wilayah Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu. Kini Nyonya Putri kian menjadi sorotan seusai menjadi sosok yang diduga melatar belakangi insiden baku tembak antara Baradae dan juga Brigadir J. Putri pun telah dimintai keterangan kepolisian dan menjadi saksi kunci insiden penembakan tersebut. Saat kejadian, Brigadir J diketahui kedapatan masuk ke dalam kamar Putri, istri Irjen Verdi Sambo.
Nisana Putri sedang beristirahat dan diduga Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam tersebut. Istri Irjen Ferdi juga mengaku diancam dengan pistol saat dilecehkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli kemarin. Saat itulah istri Kadif Propam berteriak minta pertolongan. Teriakan tersebut didengar Baradae yang berada di lantai atas rumah dinas. Munculnya Baradae lantas membuat Brigadir J panik dan melesatkan tembakan ke arah Baradae. Saat itulah Baradae melakukan perlawanan dengan melesatkan tembakan. Baku tembak terjadi, Baradae melesatkan 5 tembakan, sementara Brigadir J menembakkan 7 proyektil. Diungkapkan Ramadan, buntut tembakan tersebut Brigadir J tewas dengan beberapa luka tembakan. Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan. Sebelum dikabarkan tewas lantaran ditembak rekan sesama polisi, ternyata keluarga Brigadir J merasakan firasat. Firasat aneh itu dirasakan oleh sang ayah hingga membuat merinding. Saat merasakan firasat tersebut, ayah korban sempat heran dan ketakutan akan menjadi pertanda buruk. Ternyata firasat ayah Brigpol Nofriansyah Yosua alias Brigadir J terbukti. Ia dinyatakan meninggal selesai baku tembak di rumah dinas seorang pejabat tinggi Polri pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut penuturan keluarga, Brigadir J tewas dengan penuh luka di badan. Ia ditembak oleh rekannya Baradae yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memberi penjelasan. Brigadir J terlibat aksi pelecehan dan digagalkan oleh Baradae hingga terjadi adu tembak. Terkait kasus yang terjadi, keluarga Brigadir J meminta keadilan atas kasus yang terjadi dan menimpa anggota keluarganya itu. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, merasa ada kejanggalan atas kematian putranya. Pihaknya merasakan ada beberapa kejanggalan. Pada kejanggalan pertama diketahui bahwa tim Mabes Polri menyampaikan bahwa Brigadir J terlebih dahulu mengeluarkan senjata api. Anaknya itu disebut menembak secara membabi buta ke arah ajudan yang berada di rumah tersebut. Ia mengaku hal itu tak didukung dengan kondisi rekannya yang disebut tak terdapat luka. Samuel juga meminta pihak kepolisian untuk memperlihatkan CCTV jika memang anaknya terlebih dahulu melakukan penembakan. Menurutnya, rumah perwira tinggi seharusnya memiliki kamera CCTV dan pengawasan ketat. Kejanggalan kedua yakni pada beberapa jam sebelum kejadian, Brigadir J dan keluarganya masih intens berkomunikasi. Namun, selang beberapa saat, kontak satu keluarga diblokir tanpa alasan. Setelah itu, tidak berselang lama, mereka mendapat kabar bahwa Brigadir J telah meninggal dunia. Mirisnya, informasi tersebut tidak mereka terima langsung dari kepolisian, melainkan dari adik kandung Brigadir J yang juga bertugas di Mabes Polri. Ia mendapati anaknya sudah dalam kondisi lebam di sekujur tubuh dan luka tembak di dada, tangan, leher, dan bekas jahitan hasil autopsi. Samuel merasa terpukul dengan kondisi anaknya tersebut. Dia mengatakan jika memang ditemukan kesalahan terhadap anaknya, tidak seharusnya diberlakukan dengan hal tersebut. Samuel meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus atas kasus penembakan Brigadir J. Terjadi baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam baku tembak tersebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi korban tewas. Padahal Yosua memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Jenazah Brigadir Yosua telah dimakamkan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Senin 11 Juli 2022. Insiden penembakan itu terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Bibi Brigadir Yosua mengatakan korban hendak melangsungkan pernikahan 7 bulan lagi. Dikutip dari Tribun Jambi.com Selasa 12 Juli 2022, pihak keluarga menyebut terdapat beberapa luka tembak di tubuh Yosua
Dari kepolisian mengatakan Yosua hendak melakukan perbuatan tak patut di rumah dinas petinggi Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua. Awalnya Brigadir Yosua disebut masuk kamar Irjen Verdi Sambo yang memang sedang tidak ada di rumah. Namun di dalam kamar tersebut hanya ada istri Irjen Verdi Sambo. Diduga Brigadir Yosua hendak melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo langsung berteriak minta tolong begitu mendapat perlakuan tak mengenakan dari Brigadir Yosua. Teriakan dari istri Kadif Propam tersebut didengar Baradae yang berada di lantai atas rumah. Baradae langsung turun dan menanyakan kejadian kepada Yosua. Yosua yang panik justru merespons pertanyaan itu dengan tembakan. Hingga insiden baku tembak terjadi antara keduanya. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan Baradae, anggota polisi yang diduga menembak Brigadir J hingga tewas di kediaman Kadif Humas Propam Polri, membuat pengakuan. Dalam keterangannya, ia mengatakan alasan mengapa melesatkan tembakan yang mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia dengan 4 luka tembak. Insiden baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan tersebut terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari pengakuan Baradae pada polisi, ia mengaku melesatkan tembakan pada Brigadir J karena hanya berniat melindungi istri dari Irjen Verdi Sambo. Ia juga menuturkan bahwa tindakannya dilakukan karena melindungi istri Kadif Propam dari ancaman. Ia menuturkan motifnya menembak Brigadir J murni sebagai bentuk membela diri dan juga membela istri Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian, Brigadir J diketahui kedapatan masuk ke dalam kamar istri Irjen Verdi Sambo. Di sana istri Irjen Verdi Sambo diketahui sedang beristirahat. Diduga Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam tersebut. Istri Irjen Verdi mengaku diancam dengan pistol saat dilecehkan. Hal ini dijelaskan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli kemarin. Istri Kadif Propam lantas berteriak minta pertolongan dan teriakan tersebut didengar Baradae yang berada di lantai atas rumah dinas. Munculnya Baradae lantas membuat Brigadir J panik dan melesatkan tembakan ke arah Baradae. Saat itulah Baradae melakukan perlawanan dengan melesatkan tembakan balasan. Baku tembak pun tak terhindarkan. Baradae melesatkan 5 tembakan, sementara Brigadir J menembakkan 7 proyektil. Diungkapkan Ramadan buntut tembakan tersebut, Brigadir J tewas dengan beberapa luka tembakan. Sementara itu Ramadan mengungkapkan Baradae tidak mendapatkan luka apapun dalam insiden baku tembak tersebut. Hal ini karena posisi Baradae yang berada jauh lebih tinggi, yakni sejauh 10 hingga 12 meter, karena berada di lantai 2 rumah Irjen Verdi Sambo saat baku tembak terjadi.
Setelah kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae di rumah dinas Duren 3 pada Jumat 8 Juli kini semakin disorot. Pihak kepolisian RI diminta membuka rekaman CCTV di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, memberi keterangan. Pembukaan CCTV itu bertujuan agar tidak ada rumor-rumor yang tak benar mengenai kasus tersebut. Ia menuturkan bahwa kasus saling tembak antara polisi di rumah Kadif Propam harus diusut tuntas. Pengusutan tersebut dimulai dari tempat kejadian perkara, kronologi, hasil autopsi hingga motif pelaku. Ia menyebut sulit untuk menghindari asumsi negatif yang muncul bila Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam. Untuk itu Kapolri harus segera mengambil langkah yang tegas dan jelas. Ia juga menyayangkan Polri yang terkesan lambat dalam mengungkap kasus tersebut yang telah terjadi sejak Jumat kemarin. Menurutnya hal ini akan menyulitkan tim pencari fakta dan bukti di TKP. Pasca kejadian, Indonesia Police Watch atau IPW juga mendesak Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta. Tim pencari fakta dimaksudkan untuk mengungkap kasus penembakan yang melibatkan dua polisi itu. Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menerangkan pasca kejadian adu tembak di Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan Jumat 8 Juli. Ia menyebut Baradae mengeluarkan 5 tembakan yang membuat 7 luka di tubuh Brigadir J. Sebelumnya keluarga Brigadir J yakni Rohani Simanjuntak menyebut saudaranya tersebut tewas dengan 4 luka tembak. 2 luka tembak di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak di leher. Tidak hanya itu, Brigadir J juga mengalami luka diduga akibat senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki. Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut goresan yang didapat itu berasal dari gesekan proyektil peluru yang dikeluarkan Baradae. Ramadan menjelaskan Brigadir J mendapatkan 7 luka tembakan meski Baradae hanya mengeluarkan 5 peluru. Sedangkan Baradae tidak mendapat luka apapun akibat baku tembak tersebut. Hal ini karena posisi Baradae yang berada jauh lebih tinggi, yakni sejauh 10 hingga 12 meter. Lebih lanjut, Baradae menembak Brigadir J sebagai bentuk perlindungan diri dan melindungi istri dari Irjen Verdi Sambo. Hal tersebut dikarenakan Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Jenazah Brigadir J yang tewas ditembak rekan sesama polisi kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Jambi. Sebelumnya, Brigadir J tewas ditembak Baradae setelah diduga melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan lantaran ditemukan adanya luka sabetan senjata tajam pada tubuh korban. Keluarga korban yang bernama Rohani Simanjuntak menyebut Brigadir J tewas dengan 4 luka tembak. 2 luka tembak di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak di leher. Tak hanya itu, korban juga disebut mengalami luka akibat senjata tajam di area mata, hidung, mulut, dan kaki. Rohani menjelaskan temuan luka yang janggal itu diketahui seusai ibu korban melihat jasad anaknya sebelum dimakamkan. Sementara itu, dikutip dari tribunnews.com, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan memberikan penjelasan. Luka sayatan yang dimaksud keluarga korban berasal dari gesekan proyektil peluru yang dilesatkan Baradae. Adapun insiden penembakan ini terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli kemarin. Brigadir J dan Baradae keduanya merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Sehari-hari Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Kadif Propam, sementara Baradae bertugas sebagai pengawal Kadif Propam itu sendiri. Ramadan menjelaskan dari hasil olah TKP, Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai atas rumah. Baradae kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam insiden itu, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Insiden penembakan ini mendapat perhatian khusus dari Indonesia Police Watch atau IPW. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atas tewasnya Brigadir J.
Hal ini bertujuan untuk mengungkap apakah meninggalnya korban terkait adanya ancaman bahaya atau motif lain. Dari Mabes kemarin, katanya adanya tembak-menembak. Hari apa itu? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Belum menyebutkan motif sama pelakunya, Bu? Dijelaskan? Kalau sama kami sih belum ada motif. Cuman waktu dikabarin sama kami cuman itulah. Katanya adanya tembak-menembak. Pelakunya belum dikasih tahu. Jadi masih minim informasi terkait itu, Bu ya? Saat itu, saat melihat kondisi almarhum tiba, itu kondisinya gimana, Bu? Kami menerimanya sudah di dalam peti. Kami jemput di kargo bandara. Kondisi yang ditemukan di tubuh? Sudah sampai di rumah duka, kami buka semua pakaiannya, ternyata ada tembakan di sebelah kanan 2, di leher 1, di tangan 1, di bagian sini beram-beram, sama kaki ada luka benda tajam, terus di mata sebelah kanan, terus di hidung dijahit, terus di bibir. Sudah itu tangan jarinya 2 mungkin patah kali ya. Ada luka juga di sini, di tangan kiri. Di kaki juga tadi ada luka benda tajam. Pemilik rumah yang jadi lokasi baku tembak antar polisi yakni Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tak ada di rumah saat kejadian. Pada Jumat 8 Juli 2022, ia sedang menjalani tes PCR. Hal itu dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi Senin 11 Juli. Belum diketahui pasti tujuan Irjen Verdi Sambo menjalani tes PCR COVID-19 saat kejadian baku tembak terjadi. Kejadian di rumah dinas yang terletak di Duren 3, Jakarta Selatan membuat Irjen Verdi syok. Ia mengetahui kejadian yang menewaskan Brigadir J setelah dirinya ditelepon sang istri. Setelah ditelepon istrinya, Irjen Verdi Sambo langsung pulang ke rumah dan melihat Brigadir J sudah dalam kondisi meninggal dunia. Diketahui insiden baku tembak 2 polisi tersebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disebut saat kejadian Brigadir J masuk ke kamar Irjen Verdi Sambo untuk melecehkan istrinya. Lantaran korban meminta tolong, Baradae datang menemui dan mendapat tembakan dari Brigadir J. Saat itulah baku tembak terjadi hingga Brigadir J tewas di lokasi kejadian. Tembakan tersebut terjadilah saling tembak. Insiden saling tembak terjadi antara 2 anggota polisi di rumah pejabat Mabes Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Baku tembak yang terjadi pada Jumat 8 Juli ini melibatkan Brigadir J dan Baradae. Akibatnya, Brigadir J tewas seusai mengalami luka tembakan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan kronologi kejadian. Peristiwa berawal saat Brigadir J masuk ke rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat petang. Ramadan menjelaskan dari hasil olah TKP, Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae, yakni anggota Brimob yang ditugaskan menjadi pengawal Kadif Propam. Baradae lantas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas, pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam insiden itu, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Akibat baku tembak itu, Brigadir J pun tewas. Jenazah Brigadir J kini telah dipulangkan ke keluarganya di Jambi. Adapun Brigadir J sehari-hari mendapatkan tugas sebagai sopir dinas istri Kadif Propam. Saat kejadian, Kadif Propam yakni Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di lokasi karena tengah melakukan tes PCR COVID-19. Ia baru mengetahui kejadian setelah diberitahu sang istri. Hingga saat ini pihak Mabes Polri masih terus mendalami kejadian penembakan itu. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J
kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J. Insiden baku tembak antara dua anggota polisi di rumah pejabat Mabes Polri menimbulkan banyak tanda tanya. Menurut informasi, insiden penembakan tersebut terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus tersebut juga turut disorot oleh Indonesia Police Watch atau IPW dan meminta Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta. Dikutip dari tribunnews.com, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kini IPW lantas mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta mengusut kasus tewasnya anggota polisi tersebut. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahkan meminta agar Irjen Verdi Sambo yang kediamannya menjadi lokasi kejadian dinonaktifkan sementara dari jabatannya selaku Kadif Propam. Sugeng menilai bahwa Irjen Verdi Sambo adalah saksi kunci dalam insiden penembakan ini. IPW juga meminta kejelasan kepolisian terkait status Brigadir J, apakah sudah jelas merupakan korban atau pihak yang menimbulkan bahaya. Insiden baku tembak ini terjadi di rumah dinas pejabat Mabes Polri yang memang dijaga oleh Baradae. Saat kejadian, Baradae diketahui melihat Brigadir J masuk ke rumah pejabat Mabes Polri tersebut. Hal ini membuat Baradae menegur Brigadir J, namun diduga Brigadir J kemudian mengacungkan senjata serta melakukan penembakan tersebut. Aksi ini dibalas oleh Baradae hingga Brigadir J dilaporkan tewas dengan 4 luka tembak di tubuhnya. Berdasarkan penjelasan kepolisian, aksi Barada ini diduga dilakukan untuk membela diri setelah Brigadir J melesatkan tembakan terlebih dahulu. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut
terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J. Kasus baku tembak terjadi antara dua anggota polisi di rumah pejabat Mabes Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Akibat insiden ini, polisi berinisial Brigadir J tewas dengan 4 luka tembak. Sosok oknum polisi yang menembak Brigadir J juga sudah ditangkap dan diketahui identitasnya. Dikutip dari Kompas.com, insiden baku tembak tersebut terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Brigadir J diketahui terlibat pertikaian dengan Baradae. Kepala Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, saat ini Baradae sudah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan. Insiden baku tembak ini terjadi di rumah dinas pejabat Mabes Polri yang memang dijaga oleh Baradae. Saat kejadian, Baradae diketahui melihat Brigadir J masuk ke rumah pejabat Mabes Polri tersebut. Hal ini membuat Baradae menegur Brigadir J. Namun diduga Brigadir J kemudian mengacungkan senjata serta melakukan penembakan. Aksi itu kemudian dibalas oleh Baradae. Brigadir J dilaporkan tewas dengan 4 luka tembak di bagian tubuhnya. Dari penjelasan Brigjen Ahmad Ramadan, aksi Baradae ini diduga dilakukan untuk membela diri setelah Brigadir J melesatkan tembakan terlebih dahulu. Kepolisian menegaskan pihaknya akan mendalami lebih detail mengapa Brigadir J masuk ke rumah pejabat Mabes Polri yang sedang dijaga Baradae. Ia pun akan mendalami motif dan menelusuri insiden penembakan yang dilakukan Baradae. Yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Baradae itu Polres Jakarta Selatan. Jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Baradae telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Nanti perkembangan atau Nama Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo terseret kasus tewasnya anggota polisi seusai terlibat baku tembak di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Baradae yang merupakan ajudan Irjen Ferdi Sambo terlibat baku tembak dengan Brigadir J yang merupakan sopir dari istri Kadif Propam tersebut. Sosok Ferdi Sambo pun tak asing di dunia kepolisian karena merupakan jenderal bintang 2 termuda saat dilantik sebagai Irjen. Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo adalah Jenderal Bintang 2 Polri berdarah Toraja. Irjen Ferdi Sambo dilantik menjadi Jenderal Bintang 2 saat berusia 48 tahun. Pria kelahiran Baru Sulsel 9 Februari 1973 itu menyelesaikan pendidikan Akpol pada tahun 1994. Karirnya melesat sejak dipromosikan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga. Ia kemudian dimutasi menjadi Kapolres Brebes, sampai akhirnya pada 2016 ia dipercaya sebagai Kasubdit 4 Dittipudum Barreskrim Polri. Karirnya kembali melejit, Ferdi selanjutnya didapuk sebagai Dirtipidum Barreskrim Polri pada 8 November 2019. Setahun berselang, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz mempromosikan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Ferdi Sambo pun kerap kali menangani kasus besar di Indonesia, di antaranya mengusut bom bunuh diri Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat pada 2016. Ia pun membantu pengungkapan kasus kopi racun sianida pada tahun 2016. Ia juga dipercaya memimpin penyidikan kebakaran Kejaksaan Agung dan menyidik kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra. Kini nama Ferdi Sambo terseret seusai 2 anggota polisi terlibat baku tembak di kediamannya dan mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia di lokasi. Berdasarkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, dalam keterangan resminya Senin 11 Juli, insiden bermula kala Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam tersebut.
Di sana Brigadir J diduga melecehkan istri Ferdi dan menodongkan senjata. Saat pelecehan terjadi, istri Kadif Propam berteriak minta tolong dan didengar oleh Baradae yang sedang berada di lantai atas rumah dinas tersebut. Baradae pun mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat bertanya mengapa istri Kadif Propam itu berteriak. Naas, pertanyaan tersebut justru disambut Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam momen ini, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Saat kejadian, Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo sedang tidak berada di lokasi karena tengah melakukan tes PCR COVID-19. Irjen Ferdi baru mengetahui insiden tersebut seusai ditelepon oleh sang istri. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J suki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal. Anggota BRIMOB berinisial Brigadir J tewas seusai terlibat baku tembak dengan Baradae. Insiden penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli kemarin. Rupanya sosok Brigadir J sehari-hari ditugaskan sebagai sopir istri Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, baik Brigadir J maupun Baradae sama-sama anggota BRIMOB. Brigadir J bertugas mengamankan istri Kadif Propam, Irjen Ferdi Sambo, yaitu sehari-hari sebagai sopir. Sementara Baradae bertugas sebagai pengawal Kadif Propam sendiri. Ramadan menjelaskan peristiwa berawal saat Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai atas rumah. Baradae kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas, pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Ramadan menyebut Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Akibat baku tembak itu, Brigadir J pun tewas. Jenazah Brigadir J pun kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dikutip dari tribunjambi.com, Brigadir J merupakan lulusan dari Sekolah Polisi Negara atau SPN Jambi tahun 2012. Ia merupakan anggota BRIMOB yang kini ditugaskan menjadi ajudan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Pihak keluarga menyebut Brigadir J sudah menjalankan tugas itu selama 2 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J suki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan
senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, Ibu Kadipropam Sosok penyebab baku tembak antara Baradae dan Brigadir J disorot. Sosoknya diketahui bernama Putri Ferdi Sambo yang merupakan istri dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Sebagai istri Kadif Propam Polri, Putri memiliki sopir ataupun ajudan. Sopir tersebut diketahui adalah Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya. Aksi itu dilakukan di kediamannya yakni Rumah Dinas Duren 3 pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diperoleh, Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, memeriksa beberapa saksi, diantaranya istri Kadif Propam Putri Ferdi Sambo dan Baradae pelaku penembakan. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan, Brigadir J disebut sempat hendak melakukan pelecehan. Saat kejadian, istri Kadif Propam sempat berteriak minta tolong yang membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Teriakan tersebut didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Pertanyaan Baradae itu pun disambut tembakan hingga baku tembak pun tak bisa terhindarkan dan Brigadir J meninggal. Sosok istri dari Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo menjadi sorotan dalam kasus baku tembak 2 ajudan di rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Pasalnya insiden baku tembak antara Baradae dan juga Brigadir J terjadi seusai istri Kadif Propam tersebut mendapatkan tindak pelecehan di dalam kamarnya. Lantas siapa sosok istri Kadif Propam Ferdi Sambo tersebut? Istri dari Ferdi Sambo diketahui bernama Putri atau yang akrab dikenal sebagai Nyonya Putri Ferdi Sambo. Sosok Putri sendiri cukup aktif menjadi anggota Bayangkari yang dikenal peduli dengan pendidikan anak. Ia pernah mengusahakan pembangunan TK saat sedang menemani sang suami bertugas menjadi Kapolres Brebes. Putri pernah mengirimkan surat pada Kepala Dinas Kabupaten Brebes dalam upayanya. Ia pun membangun TK Kemala Bayangkari 28 di wilayah Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu. Kini Nyonya Putri kian menjadi sorotan seusai menjadi sosok yang diduga melatar belakangi insiden baku tembak antara Baradae dan juga Brigadir J. Putri pun telah dimintai keterangan kepolisian dan menjadi saksi kunci insiden penembakan tersebut. Saat kejadian, Brigadir J diketahui kedapatan masuk ke dalam kamar Putri, istri Irjen Ferdi Sambo. Di sana Putri sedang beristirahat dan diduga Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam tersebut. Istri Irjen Ferdi juga mengaku diancam dengan pistol saat dilecehkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli kemarin. Saat itulah istri Kadif Propam berteriak minta pertolongan. Teriakan tersebut didengar Baradae yang berada di lantai atas rumah dinas. Munculnya Baradae lantas membuat Brigadir J panik dan melesatkan tembakan ke arah Baradae. Saat itulah Baradae melakukan perlawanan dengan melesatkan tembakan. Baku tembak terjadi, Baradae melesatkan 5 tembakan, sementara Brigadir J menembakkan 7 proyektil. Diungkapkan Ramadan, buntut tembakan tersebut Brigadir J tewas dengan beberapa luka tembakan. Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan. Sebelum dikabarkan tewas lantaran ditembak rekan sesama polisi, ternyata keluarga Brigadir J merasakan firasat. Firasat aneh itu dirasakan oleh sang ayah hingga membuat merinding. Saat merasakan firasat tersebut, ayah korban sempat heran dan ketakutan akan menjadi pertanda buruk. Ternyata firasat ayah Brigpol Nofrian Syah Yosua alias Brigadir J terbukti. Ia dinyatakan meninggal seusai baku tembak di rumah dinas seorang pejabat tinggi Polri pada Jumat 8 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut penuturan keluarga, Brigadir J tewas dengan penuh luka di badan. Ia ditembak oleh rekannya Baradae yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memberi penjelasan. Brigadir J terlibat aksi pelecehan dan digagalkan oleh Baradae hingga terjadi adu tembak.
Terkait kasus yang terjadi, keluarga Brigadir J meminta keadilan atas kasus yang terjadi dan menimpa anggota keluarganya itu. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, merasa ada kejanggalan atas kematian putranya. Pihaknya merasakan ada beberapa kejanggalan. Pada kejanggalan pertama diketahui bahwa tim Mabes Polri menyampaikan bahwa Brigadir J terlebih dahulu mengeluarkan senjata api. Anaknya itu disebut menembak secara membabi buta ke arah ajudan yang berada di rumah tersebut. Ia mengaku hal itu tak didukung dengan kondisi rekannya yang disebut tak terdapat luka. Samuel juga meminta pihak kepolisian untuk memperlihatkan CCTV jika memang anaknya terlebih dahulu melakukan penembakan. Menurutnya, rumah perwira tinggi seharusnya memiliki kamera CCTV dan pengawasan ketat. Kejanggalan kedua yakni pada beberapa jam sebelum kejadian, Brigadir J dan keluarganya masih intens berkomunikasi. Namun selang beberapa saat, kontak satu keluarga diblokir tanpa alasan. Setelah itu, tidak berselang lama, mereka mendapat kabar bahwa Brigadir J telah meninggal dunia. Mirisnya, informasi tersebut tidak mereka terima langsung dari kepolisian, melainkan dari adik kandung Brigadir J yang juga bertugas di Mabes Polri. Ia mendapati anaknya sudah dalam kondisi lebam di sekujur tubuh dan luka tembak di dada, tangan, leher, dan bekas jahitan hasil autopsi. Samuel merasa terpukul dengan kondisi anaknya tersebut. Dia mengatakan jika memang ditemukan kesalahan terhadap anaknya, tidak seharusnya diberlakukan dengan hal tersebut. Samuel meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus atas kasus penembakan Brigadir J. Terjadi baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam baku tembak tersebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi korban tewas. Padahal Yosua memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Jenazah Brigadir Yosua telah dimakamkan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Senin 11 Juli 2022. Insiden penembakan itu terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Bibi Brigadir Yosua mengatakan korban hendak melangsungkan pernikahan 7 bulan lagi. Dikutip dari Tribun Jambi.com Selasa 12 Juli 2022, pihak keluarga menyebut terdapat beberapa luka tembak di tubuh Yosua. Dari kepolisian mengatakan Yosua hendak melakukan perbuatan tak patut di rumah dinas petinggi Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua. Awalnya Brigadir Yosua disebut masuk kamar Irjen Ferdi Sambo yang memang sedang tidak ada di rumah. Namun di dalam kamar tersebut hanya ada istri Irjen Ferdi Sambo. Diduga Brigadir Yosua hendak melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Istri Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo langsung berteriak minta tolong begitu mendapat perlakuan tak mengenakan dari Brigadir Yosua. Teriakan dari istri Kadif Propam tersebut didengar Baradae yang berada di lantai atas rumah. Baradae langsung turun dan menanyakan kejadian kepada Yosua. Yosua yang panik justru merespons pertanyaan itu dengan tembakan. Hingga insiden baku tembak terjadi antara keduanya. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya,
bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan Baradae, anggota polisi yang diduga menembak Brigadir J hingga tewas di kediaman Kadif Humas Propam Polri, membuat pengakuan. Dalam keterangannya, ia mengatakan alasan mengapa melesatkan tembakan yang mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia dengan 4 luka tembak. Insiden baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren Tugam Pancoran, Jakarta Selatan tersebut terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari pengakuan Baradae pada polisi, ia mengaku melesatkan tembakan pada Brigadir J karena hanya berniat melindungi istri dari Irjen Verdi Sambo. Ia juga menuturkan bahwa tindakannya dilakukan karena melindungi istri Kadif Propam dari ancaman. Ia menuturkan motifnya menembak Brigadir J murni sebagai bentuk membela diri dan juga membela istri Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian, Brigadir J diketahui kedapatan masuk ke dalam kamar istri Irjen Verdi Sambo. Di sana istri Irjen Verdi Sambo diketahui sedang beristirahat. Diduga Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam tersebut. Istri Irjen Verdi mengaku diancam dengan pistol saat dilecehkan. Hal ini dijelaskan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Senin 11 Juli kemarin. Istri Kadif Propam lantas berteriak minta pertolongan dan teriakan tersebut didengar Baradae yang berada di lantai atas rumah dinas. Munculnya Baradae lantas membuat Brigadir J panik dan melesatkan tembakan ke arah Baradae. Saat itulah Baradae melakukan perlawanan dengan melesatkan tembakan balasan. Baku tembak pun tak terhindarkan. Baradae melesatkan 5 tembakan, sementara Brigadir J menembakkan 7 proyektil. Diungkapkan Ramadan, buntut tembakan tersebut Brigadir J tewas dengan beberapa luka tembakan. Sementara itu Ramadan mengungkapkan Baradae tidak mendapatkan luka apapun dalam insiden baku tembak tersebut. Hal ini karena posisi Baradae yang berada jauh lebih tinggi, yakni sejauh 10 hingga 12 meter, karena berada di lantai 2 rumah Irjen Verdi Sambo saat baku tembak terjadi. Setelah kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae di rumah dinas Duren 3 pada Jumat 8 Juli kini semakin disorot. Pihak kepolisian RI diminta membuka rekaman CCTV di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, memberi keterangan. Pembukaan CCTV itu bertujuan agar tidak ada rumor-rumor yang tak benar mengenai kasus tersebut. Ia menuturkan bahwa kasus saling tembak antara polisi di rumah Kadif Propam harus diusut tuntas. Pengusutan tersebut dimulai dari tempat kejadian perkara, kronologi, hasil autopsi, hingga motif pelaku. Ia menyebut sulit untuk menghindari asumsi negatif yang muncul bila Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam. Untuk itu Kapolri harus segera mengambil langkah yang tegas dan jelas. Ia juga menyayangkan Polri yang terkesan lambat dalam mengungkap kasus tersebut yang telah terjadi sejak Jumat kemarin. Menurutnya hal ini akan menyulitkan tim pencari fakta dan bukti di TKP. Pasca kejadian, Indonesia Police Watch atau IPW juga mendesak Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta. Tim pencari fakta dimaksudkan untuk mengungkap kasus penembakan yang melibatkan 2 polisi itu. Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menerangkan pasca kejadian adu tembak di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Ia menyebut Baradae mengeluarkan 5 tembakan yang membuat 7 luka di tubuh Brigadir J. Sebelumnya, keluarga Brigadir J yakni Rohani Simanjuntak menyebut saudaranya tersebut tewas dengan 4 luka tembak. 2 luka tembak di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak di leher. Tidak hanya itu, Brigadir J juga mengalami luka diduga akibat senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki. Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut goresan yang didapat itu berasal dari gesekan proyektil peluru yang dikeluarkan Baradae.
Ramadan menjelaskan Brigadir J mendapatkan 7 luka tembakan meski Baradae hanya mengeluarkan 5 peluru. Sedangkan Baradae tidak mendapat luka apapun akibat baku tembak tersebut. Hal ini karena posisi Baradae yang berada jauh lebih tinggi, yakni sejauh 10 hingga 12 meter. Lebih lanjut, Baradae menembak Brigadir J sebagai bentuk perlindungan diri dan melindungi istri dari Irjen Verdi Sambo. Hal tersebut dikarenakan Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Jenazah Brigadir J yang tewas ditembak rekan sesama polisi kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Jambi. Sebelumnya, Brigadir J tewas ditembak Baradae setelah diduga melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan lantaran ditemukan adanya luka sabetan senjata tajam pada tubuh korban. Keluarga korban yang bernama Rohani Simanjuntak menyebut Brigadir J tewas dengan 4 luka tembak. 2 luka tembak di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak di leher. Tak hanya itu, korban juga disebut mengalami luka akibat senjata tajam di area mata, hidung, mulut, dan kaki. Rohani menjelaskan temuan luka yang janggal itu diketahui seusai ibu korban melihat jasad anaknya sebelum dimakamkan. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan memberikan penjelasan. Luka sayatan yang dimaksud keluarga korban berasal dari gesekan proyektil peluru yang dilesatkan Baradae. Adapun insiden penembakan ini terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli kemarin. Brigadir J dan Baradae keduanya merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Sehari-hari Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Kadif Propam, sementara Baradae bertugas sebagai pengawal Kadif Propam itu sendiri. Ramadan menjelaskan dari hasil olah TKP, Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai atas rumah. Baradae kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam insiden itu, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Insiden penembakan ini mendapat perhatian khusus dari Indonesia Police Watch atau IPW. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atas tewasnya Brigadir J. Hal ini bertujuan untuk mengungkap apakah meninggalnya korban terkait adanya ancaman bahaya atau motif lain. Dari Mabes kemarin katanya adanya tembak-menembak. Hari apa itu? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Belum menyebutkan motif sama pelakunya, Bu? Dijelaskan? Kalau sama kami sih belum ada motif. Cuman waktu dikabarin sama kami cuman itulah. Katanya adanya tembak-menembak. Pelakunya belum dikasih tahu. Jadi masih belum minim informasi terkait itu, Bu? Saat itu saat melihat kondisi almarhum tiba itu kondisinya gimana, Bu? Kami menerimanya sudah di dalam peti. Kami jemput di kargo bandara. Kondisi yang ditemukan di tubuh? Sudah sampai di rumah duka. Kami buka semua pakaiannya, ternyata ada tembakan di sebelah kanan 2, di leher 1, di tangan 1, di bagian sini beram-beram, sama kaki ada luka benda tajam, terus di mata sebelah kanan, terus di hidung dijahit, terus di bibir. Sudah itu tangan jarinya 2 mungkin patah kali ya. Ada luka juga di sini, di tangan kiri. Di kaki juga tadi ada luka benda tajam. Pemilik rumah yang jadi lokasi baku tembak antar polisi yakni Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tak ada di rumah saat kejadian. Pada Jumat 8 Juli 2022, ia sedang menjalani tes PCR. Hal itu dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi Senin 11 Juli.
Belum diketahui pasti tujuan Irjen Verdi Sambo menjalani tes PCR COVID-19 saat kejadian baku tembak terjadi. Kejadian di rumah dinas yang terletak di Duren 3, Jakarta Selatan membuat Irjen Verdi syok. Ia mengetahui kejadian yang menewaskan Brigadir J setelah dirinya ditelepon sang istri. Setelah ditelepon istrinya, Irjen Verdi Sambo langsung pulang ke rumah dan melihat Brigadir J sudah dalam kondisi meninggal dunia. Diketahui insiden baku tembak dua polisi tersebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disebut saat kejadian Brigadir J masuk ke kamar Irjen Verdi Sambo untuk melecehkan istrinya. Lantaran korban meminta tolong, Barada E datang menemui dan mendapat tembakan dari Brigadir J. Saat itulah baku tembak terjadi hingga Brigadir J tewas di lokasi kejadian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.